Jiwa terpilih, dengarkan bisikan ini dengan seluruh lapisan jiwamu. Ini bukan kebetulan, bukan sekadar kata-kata yang lewat di berandamu, bukan hiburan untuk mengisi waktu. Ini adalah hentakan halus dari semesta yang menghentikan langkahmu sejenak, menarikmu keluar dari riuhnya hari, dan menempatkanmu di ruang sunyi antara satu tarikan napas dan tarikan napas berikutnya, agar engkau benar-benar mendengar. Sebelum kata-kata ini menembus lebih dalam lagi, izinkan energi semesta menyampaikan satu permintaan lembut. Jika engkau merasakan hatimu mulai bergetar, jika ada bagian dirimu yang berbisik pelan, "Aku seperti sedang diajak bicara," jangan abaikan tanda itu. Berikan ruang pada pesan ini dengan menekan suka, bukan demi angka, tetapi sebagai bentuk persetujuan batinmu pada pesan kebaikan. Tekan berlangganan agar jiwamu tidak tersesat lagi ketika semesta memanggilmu di waktu-waktu berikutnya. Dan tuliskan di kolom komentar kalimat sederhana sebagai sandi batin. Aku jiwa terpilih. Aku siap melihat dengan mata rohku. Aku tulus menolong tanpa menunda. Jika engkau ingin memberi sinyal khusus untuk semesta, engkau boleh menulis 77 dengan huruf sebagai tanda bahwa engkau membuka pintu kesadaranmu lebih lebar dari sebelumnya. Sekarang, tarik napas pelan. Rasakan udara memasuki tubuhmu, turun ke dada, lalu ke perut, lalu mengalir ke seluruh dirimu. Saat engkau membaca kata-kata ini, anggap saja semesta sedang duduk di hadapanmu, menatap matamu dengan penuh kelembutan, seperti sahabat lama yang selalu memperhatikan perubahan kecil di wajahmu, bahkan ketika engkau sendiri tidak menyadarinya. Jiwa terpilih, engkau tidak tersesat di sini. Engkau dipanggil. Di antara begitu banyak suara, begitu banyak video, begitu banyak gangguan, entah bagaimana jarimu berhenti di pesan ini. Itu bukan sekadar algoritma. Itu adalah penataan ilahi yang halus, orkestrasi energi yang cermat. Ada sesuatu yang mendesak untuk disampaikan kepadamu. Bukan besok, bukan nanti ketika engkau lebih longgar, tetapi sekarang, saat ini, di detik ini. Semesta melihat apa yang mata manusia sering lewatkan. Di balik tawa yang terdengar normal, di balik candaan yang terdengar ringan, di balik kalimat "aku baik-baik saja" yang diucapkan berulang-ulang, ada energi yang retak. Ada seseorang di sekitarmu, dekat dengan garis hidupmu, yang sedang sakit dalam diam. Bisa jadi tubuhnya melemah, bisa jadi jiwanya lelah, bisa jadi keduanya retak dalam waktu yang sama. Ia berada cukup dekat untuk disentuh oleh doamu, oleh perhatianmu, oleh kehadiranmu. Namun ia memilih sembunyi di balik topeng kekuatan karena ia takut menjadi beban. Engkau pernah merasakannya, bukan? Hatinya yang berat menempel di udara, seperti kabut tipis yang entah mengapa membuat dadamu sesak tanpa alasan jelas. Kadang engkau terbangun tanpa tahu mengapa, lalu teringat seseorang. Namanya melintas begitu saja di benakmu, lalu engkau berkata dalam hati, "Ah, mungkin hanya kebetulan." Itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan halus dari alam batin, sinyal dari semesta yang berusaha mengguncang pintu kesadaranmu tanpa menakut-nakuti. Jiwa terpilih, rasa tidak enak yang tidak bisa kau jelaskan itu bukan sekadar perasaan aneh. Itu adalah konfirmasi. Ada energi yang bergetar tidak wajar di dekatmu. Ada jiwa yang berusaha bertahan sendirian dengan tubuh yang semakin lelah dan pikiran yang semakin sunyi. Ia menahan rasa sakitnya di malam hari, memegang dada, kepala, atau sendi-sendi tubuhnya sambil berbisik pelan kepada sang sumber, "Tolong kuatkan aku, setidaknya sampai orang-orang yang kucintai bisa siap jika aku harus berkata jujur." Ia tidak ingin membangunkanmu ketika napasnya terasa berat. Ia menelan air matanya di kamar mandi agar tidak terdengar. Ia menutup pintu agar helaan panjangnya tidak mengganggu. Ia belajar tersenyum dengan cara yang baru, senyum yang menghindar dari tatapan mata, karena mata selalu bisa membongkar rahasia yang paling keras ia sembunyikan. Semesta telah menyaksikan semua ini jauh sebelum engkau membaca pesan ini. Setiap keluhan yang ditahan di kerongkongan,
Setiap detik ketika ia memegangi tubuhnya dalam diam, setiap napas panjang yang ia hembuskan sambil berkata dalam hati, "Jangan sekarang, aku tidak ingin mereka khawatir." Semua itu tidak luput dari pengamatan alam yang lebih luas daripada pandanganmu. Dan malam ini, atau siang ini, atau kapanpun engkau mendengar pesan ini, semesta memutuskan untuk tidak lagi diam. Sunyi yang selama ini mengelilingi orang itu bukan lagi sunyi biasa. Itu adalah sunyi yang terlalu berat, sunyi yang bisa berubah menjadi jarak permanen jika tidak ada yang mengetuk pintu. Semesta tidak ingin engkau menyesal di kemudian hari, berkata kepada diri sendiri, "Mengapa aku tidak lebih peka, padahal aku sudah sering merasa." Dengarkan ini baik-baik, jiwa terpilih. Orang itu bukan orang asing. Ia bukan nama yang samar. Ia adalah bagian dari cerita hidupmu. Mungkin ia anggota keluargamu. Mungkin sahabat yang dulu paling mengerti tawa dan tangismu. Mungkin seseorang yang pernah engkau cintai tetapi kini jarang engkau hubungi. Mungkin seseorang yang selama ini seakan kuat menjadi tempat bergantungmu, namun kini diam-diam meretak dari dalam. Pernahkah engkau merasa ada seseorang yang dulu begitu hidup, begitu penuh mimpi, tetapi belakangan hanya membicarakan kewajiban dan tanggungan? Dulu ia berbicara tentang cita-cita, sekarang ia hanya bicara tentang tagihan, pekerjaan, dan lelah yang tidak kunjung pulih. Dulu matanya berbinar ketika bercerita, sekarang matanya sering kosong setelah tertawa. Perubahan itu bukan kebetulan. Semesta memintamu untuk melihat lagi, bukan hanya dengan mata lahirmu, tetapi dengan mata batinmu. Ketika engkau teringat seseorang dan dadamu menegang sejenak, itu bukan hanya rindu. Itu adalah panggilan tugas. Itu adalah tanda bahwa ada tali energi antara jiwamu dan jiwanya yang sedang ditarik oleh tangan tak terlihat, mengharapkanmu untuk menoleh, untuk berhenti berpura-pura tidak ingat, untuk mengakui bahwa ada yang tidak beres. Jiwa terpilih, semesta tidak datang menegurmu dengan rasa bersalah. Ini bukan tentang menelanjangi kelalaianmu. Engkau tidak buta. Engkau hanya tidak diberi izin untuk melihat lebih cepat, karena ada waktu bagi segala sesuatu di bawah langit. Ada masa ketika engkau sendiri terlalu rapuh untuk menanggung beban orang lain. Ada masa ketika lukamu sendiri masih menganga, sehingga semesta menahanmu dari mengetahui luka orang yang lain. Itu adalah perlindungan, bukan penolakan. Namun sekarang, semesta melihat bahwa hatimu telah cukup mengeras bukan dalam arti dingin, tetapi cukup kokoh untuk menjadi penopang. Engkau telah melewati banyak badai, engkau menangis dalam diam, engkau belajar tersenyum ketika dunia tidak mengerti, engkau belajar bangkit dari tanah ketika semua mengira engkau tidak akan bangun lagi. Semua itu bukan sia-sia, semua itu adalah latihan agar engkau bisa berdiri hari ini ketika seseorang yang lain hampir jatuh. Semesta kini berbisik dengan nada yang lebih tegas. Engkau tidak boleh pura-pura tidak tahu lagi. Engkau telah merasakan tarikan halus itu berulang-ulang. Nama itu muncul lagi dan lagi di benakmu. Wajah itu terlintas di tengah kesibukanmu. Rasa ingin menghubungi muncul, tetapi engkau padamkan dengan alasan, "Nanti saja, aku malu, aku sungkan, aku takut dianggap berlebihan." Mengulur waktu dalam urusan batin bisa menjadi bentuk kekerasan yang halus, bukan kepada orang lain saja, tetapi kepada jiwamu sendiri. Sebab setiap penundaan ketika semesta sudah jelas memanggilmu adalah bentuk penolakan terhadap tugas yang sebenarnya dirancang untuk memperluas jiwamu. Ketika cinta sejati dipanggil bergerak, menunda adalah bentuk pengkhianatan kecil kepada dirimu sendiri. Jiwa terpilih, semesta berbicara dengan nada peringatan, tetapi peringatan yang dibungkus kasih sayang. Engkau tidak diminta menjadi tabib, bukan menjadi penyembuh yang serba tahu, bukan menjadi pahlawan yang memikul semua beban. Engkau hanya diminta hadir. Hadir sepenuhnya. Hadir dengan kesadaran yang tidak lagi setengah. Hadir dengan keberanian untuk berkata, "Aku merasa ada yang tidak baik-baik saja, dan aku tidak akan pura-pura buta." Ada pertarungan yang tidak terlihat sedang berlangsung. Bukan hanya pertarungan melawan penyakit di tubuh, tetapi juga pertarungan melawan suara-suara gelap yang berbisik di telinga batin orang itu.
Engkau sendirian, engkau lelah, tidak ada yang mengerti, tidak ada yang peduli. Suara-suara itu tumbuh subur di dalam sunyi yang panjang. Sunyi yang tidak dipecah oleh pelukan, tidak diterangi oleh percakapan yang jujur, tidak direnggangkan oleh tawa yang benar-benar tulus. Semesta mengutusmu ke titik ini agar engkau menjadi pemecah sunyi itu. Bukan dengan keributan, bukan dengan kebisingan, tetapi dengan kehadiran yang utuh. Dengan kalimat sederhana yang lahir dari kedalaman jiwa. Aku merasa sesuatu sedang engkau sembunyikan. Aku tidak datang untuk menghakimi. Aku datang untuk menemanimu. Bayangkan sejenak bagaimana rasanya bagi seseorang yang menahan sakit bertahun-tahun di balik senyum, ketika akhirnya ada satu suara yang berani berkata, "Aku tahu engkau tidak baik-baik saja." Air mata yang turun bukan sekadar air, itu adalah beban yang lepas. Tangan yang bergetar saat memegang tanganmu bukan sekadar gugup, itu adalah tembok yang selama ini ia bangun pelan-pelan dan kini mulai retak. Engkau mungkin berkata, "Tapi aku tidak tahu apa yang harus kukatakan jika ia menangis." Semesta menjawab, "Engkau tidak perlu tahu segalanya. Engkau hanya perlu diam bersama. Kadang diam yang jujur jauh lebih menyembuhkan daripada 1000 nasihat yang dipaksa." Di mata semesta, kehadiran yang tulus adalah salah satu bentuk energi penyembuhan paling kuat. Ketika engkau duduk di samping seseorang dalam kepedihannya, tanpa terburu-buru memperbaiki, tanpa panik menghapus air mata, tanpa mengalihkan topik agar engkau merasa nyaman, saat itu engkau sedang menjadi saluran cahaya. Energi tenang yang mengalir dari hatimu ke hatinya memberi izin bagi jiwanya untuk mengakui, "Ya, aku lelah dan aku butuh ditopang sejenak." Namun wahai jiwa terpilih, dalam menjalankan tugas lembut ini, semesta juga memperingatkanmu tentang satu hal penting, proteksi energi. Ketika engkau melangkah masuk ke ruang batin orang lain, jangan bawa dirimu dalam keadaan kosong. Datanglah dengan hati yang sudah terisi cahaya. Sebelum engkau menghubungi, sebelum engkau mengetik pesan, sebelum engkau mengangkat telefon, pejamkan mata sejenak. Bayangkan cahaya lembut, bukan cahaya menyilaukan, turun dari langit memasuki kepalamu, mengalir ke dada, ke tangan, ke suara, ke setiap kata yang akan engkau ucapkan. Katakan dalam hatimu, "Semesta, lindungi energiku saat aku mendekati jiwa yang terluka. Jadikan aku saluran cahaya, bukan spons yang menyerap semua luka. Ajarkan aku untuk mencintai tanpa tenggelam, untuk peduli tanpa habis, untuk mendengar tanpa kehilangan diriku sendiri." Proteksi energi bukan tentang menutup diri dari rasa sakit orang lain, melainkan tentang menyadari bahwa engkau tidak datang sebagai sumber kekuatan utama. Engkau datang sebagai saluran. Ketika engkau sadar bahwa sumber kekuatanmu bukan egomu sendiri, engkau tidak akan cepat habis. Engkau tidak akan runtuh ketika mendengar kisah yang berat. Engkau akan bisa memeluk tanpa tenggelam, menangis tanpa patah, menemani tanpa kehilangan pijakan. Jiwa terpilih, engkau sering berpikir bahwa tugas spiritual selalu tampak megah dan besar, seolah harus menyentuh ribuan orang. Padahal, kadang tugas paling tinggi nilainya hanyalah satu percakapan yang engkau tunda selama ini. Satu pesan singkat yang engkau kirim dengan hati yang tulus. Satu kunjungan singkat yang engkau isi dengan tatapan yang penuh perhatian. Perhatikanlah sekelilingmu. Siapa yang akhir-akhir ini menjadi lebih diam? Siapa yang mulai sering menolak undangan? Siapa yang menjawab pesanmu dengan singkat, tetapi selalu berkata, "Tidak apa-apa, aku hanya capek sedikit"? Siapa yang dulu sering bercerita panjang lebar, sekarang sering berkata, "Ya sudahlah, jalani saja"? Semesta sedang menyorot mereka di hadapanmu. Nama mereka mungkin mulai muncul di hatimu saat ini. Jangan abaikan. Itu bukan kebetulan. Itu adalah penunjukan. Engkau mungkin berkata, "Bagaimana jika aku salah? Bagaimana jika ternyata tidak ada apa-apa?" Semesta menjawab dengan lembut, tetapi tegas. Lebih baik engkau salah karena terlalu peduli, daripada terlambat karena terlalu takut terlihat berlebihan. Pertanyaan halus yang lahir dari cinta tidak pernah sia-sia, bahkan jika ternyata orang itu memang baik-baik saja. Karena di balik kalimat,
terima kasih, aku benar-benar baik-baik saja. Ada rasa hangat yang berkata, ternyata masih ada yang memikirkan aku. Namun bila dugaan semestalah yang benar, bila ternyata orang itu memang menyimpan sakit yang tidak ia ceritakan, maka pertanyaanmu bisa menjadi tali yang mencegahnya jatuh lebih jauh. Dalam dunia batin, seringkali yang dibutuhkan seseorang bukan solusi segera, melainkan bukti bahwa ia masih terlihat, bahwa ia belum menghilang sepenuhnya dari radar cinta. Jiwa terpilih, semesta juga ingin berbicara tentang kebangkitan spiritual yang disembunyikan di balik tugas ini. Engkau mungkin mengira bahwa kebangkitan hanya terjadi ketika engkau bermeditasi lama di ruangan sunyi, atau ketika engkau membaca kitab suci dengan air mata yang jatuh. Padahal kebangkitan juga terjadi ketika engkau berani mengangkat telepon dan mengatakan, "Aku merasa engkau tidak baik-baik saja. Bolehkah aku mendengarkanmu?" Setiap kali engkau memilih keberanian daripada kenyamanan, batinmu naik satu lapisan. Setiap kali engkau memilih menjadi terang kecil di ruangan yang redup, rohmu melebar sedikit lebih luas. Semesta tidak mengukur kedalaman jiwamu dari seberapa banyak teori yang engkau hafal, melainkan dari seberapa sering engkau menjawab panggilan halus untuk peduli ketika tidak ada yang memaksamu. Tugas ini akan mengajarkan sesuatu yang tidak akan engkau temukan di dalam buku manapun. Engkau akan belajar melihat detail kecil yang dulu engkau abaikan. Cara seseorang menarik napas sebelum menjawab, jeda panjang di antara kata-katanya, cara ia berusaha bercanda tetapi matanya tidak ikut tertawa. Itu adalah bahasa energi. Itu adalah bahasa jiwa. Dan ketika engkau mulai bisa membaca bahasa itu, engkau sebenarnya sedang bangkit ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Namun, ingatlah, bangkit bukan berarti menjadi sombong. Semakin halus penglihatan batinmu, semakin lembut seharusnya sikapmu. Semesta tidak menyuruhmu datang kepada orang itu dengan kalimat, "Aku tahu engkau sakit, aku lebih peka daripada yang lain." Tidak. Engkau diminta datang dengan kerendahan hati, dengan kalimat, "Aku mungkin tidak mengerti semuanya, tetapi hatiku terus-menerus menuntun ke arahmu, bolehkah aku ada untukmu?" Kewaspadaan batin yang sejati tidak pernah berpisah dari kerendahan hati. Proteksi energi yang sejati tidak pernah memisahkanmu dari rasa kemanusiaan. Dan kebangkitan spiritual yang sejati selalu mengakar pada kasih, bukan pada kebutuhan untuk merasa lebih tinggi dari orang lain. Jiwa terpilih, ada satu hal lagi yang semesta ingin engkau pahami. Tugas ini bukan hanya tentang menyelamatkan orang lain. Tugas ini juga tentang menyembuhkan bagian dirimu yang tersembunyi. Saat engkau duduk bersama orang itu nanti, saat ia mulai bercerita pelan tentang rasa sakit yang ia simpan, mungkin engkau akan menyadari bahwa beberapa kalimatnya seperti cermin bagi lukamu sendiri. Engkau mungkin akan merasakan kembali malam-malam ketika engkau ingin menyerah, saat engkau berharap ada seseorang yang mengetuk pintumu, tetapi tidak ada. Di sanalah, tanpa engkau sadari, semesta sedang memulihkan dua jiwa sekaligus. Jiwa yang sedang engkau datangi, dan jiwamu sendiri yang dulu pernah dibiarkan menahan sakit sendirian. Saat engkau berkata kepada orang itu, "Engkau tidak sendirian," sebenarnya semesta juga sedang berbisik kepadamu, "Engkau juga tidak sendirian. Aku selalu ada, bahkan ketika tidak ada manusia yang datang." Mungkin selama ini engkau memikul kekecewaan yang kau tidak pernah akui. Kekecewaan karena dulu tidak ada yang datang ketika engkau ingin sekali diselamatkan. Kekecewaan karena ketika engkau sakit, dunia hanya berkata, "Semoga cepat sembuh," tanpa benar-benar hadir. Sekarang semesta membalikkan skenarionya. Engkau diberikan kesempatan untuk menjadi sosok yang dulu engkau harapkan. Engkau diminta menjadi kehadiran yang dulu engkau rindukan. Dan saat engkau melakukannya bagi orang lain, luka itu perlahan sembuh, bukan karena masa lalu dihapus, tetapi karena maknanya berubah. Engkau tidak lagi melihat dirimu sebagai korban yang ditinggalkan, tetapi sebagai jiwa yang dimatangkan agar suatu hari bisa menjaga seseorang di tepi jurang yang sama. Jiwa terpilih, semesta juga mengingatkanmu bahwa dalam perjalanan ini, tidak semua jawaban akan engkau terima dengan cepat. Bisa jadi ketika engkau menghubungi orang itu, ia menyangkal, berkata, "Tidak,
Aku baik-baik saja, engkau terlalu berlebihan. Jangan langsung percaya pada penyangkalan itu, tetapi juga jangan memaksa. Ingat, tugasmu bukan memaksa pintu terbuka, tetapi mengetuk dengan lembut dan bertahan dengan sabar di depan pintu itu. Kadang, seseorang membutuhkan waktu untuk berani jujur. Topeng yang dipakai terlalu lama menyatu dengan kulit, sehingga melepasnya terasa menyakitkan. Jangan marah jika pada pertemuan pertama ia belum mau berkata jujur. Jangan tersinggung jika pesanmu dibalas singkat. Lanjutkan hadir, bukan dengan kata-kata yang menekan, tetapi dengan perhatian yang konsisten. Di dunia energi, konsistensi adalah salah satu bentuk cinta tertinggi. Banyak orang bisa bersimpati sesaat, tetapi hanya sedikit yang sanggup bertahan hadir ketika prosesnya panjang dan melelahkan. Semesta mengundangmu untuk menjadi bagian dari kelompok kecil jiwa-jiwa yang sanggup mencintai dengan cara yang tidak dramatis, tetapi dalam, dengan kesabaran yang tidak berisik, tetapi kuat. Sekarang, dengarkan dengan lebih sunyi lagi. Semesta sedang menanyakan sesuatu kepadamu, bukan dengan suara lantang, tetapi dengan getaran lembut yang menyentuh dasar batinmu. Siapa yang selama ini sering muncul di pikiranmu, tetapi engkau abaikan perasaan itu? Siapa nama yang selalu saja kembali, meski engkau sibuk mengalihkan perhatian? Siapa wajah yang tiba-tiba terlintas ketika engkau hendak tidur, membuatmu terdiam beberapa detik sebelum engkau memaksa dirimu memikirkan hal lain? Nama itulah yang sedang dipanggil semesta ke hadapanmu. Tidak perlu engkau tuliskan di kolom komentar jika engkau tidak siap, tetapi akuilah dalam hatimu. Ucapkan namanya pelan dalam batin. Rasakan bagaimana dadamu bereaksi. Jika ada bagian yang menegang, jika ada rasa haru yang tiba-tiba naik ke tenggorokan, jangan ditekan. Itu adalah tanda bahwa ada sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang perlu disentuh, sesuatu yang perlu dihadapi, bukan dihindari. Semesta tidak akan memaksamu bergerak dengan cara yang membuatmu hancur. Ia hanya memintamu untuk mengambil langkah pertama. Satu pesan, satu panggilan, satu kalimat jujur. Setelah itu, biarkan aliran ilahi bekerja. Engkau hanya perlu setia pada dorongan lembut itu hari demi hari. Jiwa terpilih, pada akhirnya semua ini bermuara pada satu kalimat sederhana. Engkau dipanggil untuk tidak lagi hidup setengah sadar. Engkau dipanggil untuk hidup dengan mata roh yang terbuka, dengan hati yang peka, dengan langkah yang diselimuti doa. Engkau dipanggil untuk menjadi seseorang yang tidak hanya sibuk menyembuhkan diri sendiri, tetapi juga sanggup menjadi jembatan bagi orang lain yang hampir tenggelam. Mulai hari ini, semesta mengundangmu untuk mengubah cara memandang setiap pertemuan. Jangan lagi anggap percakapan ringan sebagai hal sepele. Di balik tawa, mungkin ada air mata yang tertahan. Di balik kalimat, aku sibuk banget, mungkin ada lelah yang tidak pernah benar-benar diistirahatkan. Di balik orang yang selalu terlihat kuat, mungkin ada tubuh yang menahan sakit dan jiwa yang terus bertanya dalam hati, kalau aku tumbang, siapa yang akan tahu? Jadilah jiwa yang mau melihat lebih dalam, mendengar lebih pelan, dan merespon lebih lembut. Bangun ritme baru dalam hidupmu. Jika satu nama muncul di hatimu, doakan ia saat itu juga. Tidak perlu menunggu suasana tenang. Doa tidak selalu butuh banyak kata. Kadang cukup kalimat pelan. Semesta, lindungi dia, kuatkan dia, terangilah jalannya, sambil menghembuskan napas panjang. Setelah engkau mendoakannya, jika batinmu masih gelisah, anggap itu sebagai undangan kedua. Undangan untuk menghubungi, untuk bertanya, untuk hadir, untuk tidak lagi memakai alasan. Aku sejatinya peduli, tetapi aku malu. Semesta mengingatkan, seringkali yang disebut sebagai rasa malu hanyalah ego yang menyamar. Ego takut ditolak. Ego takut terlihat berlebihan. Tetapi jiwa yang tulus lebih memilih ditolak daripada tinggal diam, sementara seseorang perlahan hilang dari terang. Jiwa terpilih. Engkau diciptakan bukan hanya untuk menjaga dirimu sendiri, tetapi juga untuk menjadi penyangga bagi orang lain di momen-momen tertentu. Semesta percaya bahwa jiwamu cukup kuat untuk itu. Jika tidak,
engkau tidak akan dipertemukan dengan pesan ini. Semesta tidak mengundang jiwa yang malas dan penakut untuk tugas sepeka ini. Semesta memanggil jiwa-jiwa yang meski sering gemetar, tetapi selalu memilih bangkit. Maka bangkitlah dalam diam. Bangkitlah dalam kelembutan. Bangkitlah tanpa harus dilihat manusia. Bangkitlah cukup dalam pengetahuan bahwa alam semesta menyaksikan setiap langkah kecil keberanianmu dan mencatatnya sebagai cahaya yang memperluas ruang batinmu. Sekarang, izinkan semesta menutup pesan ini dengan doa lembut yang tidak memakai banyak hiasan, tetapi syarat dengan niat. Jika engkau bersedia, pejamkan matamu sejenak, letakkan tanganmu di dada, dan biarkan kata-kata ini mengalir membasuh jiwamu. Wahai sumber segala cahaya, yang melihat luka-luka tersembunyi di balik tawa manusia, yang mendengar keluhan paling pelan sebelum sempat diucapkan, hari ini aku membawa dua jiwa ke hadapanmu. Jiwaku sendiri dan jiwa seseorang yang sedang engkau tunjukkan kepadaku. Jika benar ada seseorang dekat denganku yang sedang sakit, baik di tubuh maupun di batin, terangilah ia. Peluklah ia dengan cara yang hanya engkau yang bisa. Dan jika engkau memanggilku untuk menjadi bagian dari penyembuhannya, lembutkan hatiku agar aku berani taat. Lindungi energiku saat aku melangkah. Jangan biarkan aku tenggelam dalam luka yang bukan milikku, tetapi ajarkan aku untuk menjadi sungai cahaya yang mengalir melewati mereka. Ajarkan aku untuk hadir tanpa merasa diriku penyelamat. Ajarkan aku untuk berbicara tanpa menusuk. Ajarkan aku untuk mendengar tanpa menghakimi. Dan untuk diriku sendiri, sembuhkan bagian yang diam-diam kecewa karena dulu tidak ada yang datang ketika aku butuh. Ubah kekecewaan itu menjadi mata air belas kasih, agar ketika aku melihat seseorang yang hampir tenggelam di tempat yang pernah kulewati, aku tidak lari, tetapi turun untuk menggenggam tangannya. Biarkan langkah kecilku hari ini dicatat sebagai awal kebangkitan yang baru. Kebangkitan yang tidak hanya terjadi di dalam pikiranku, tetapi juga di dalam caraku mencintai. Biarlah mulai hari ini aku hidup lebih peka, lebih halus, lebih berani, dan lebih berserah. Karena aku percaya, selama masih ada napas, selalu ada kesempatan untuk menyembuhkan, memperbaiki, dan memeluk kembali apa yang hampir hilang. Jika hatimu mengamini doa ini, ucapkan pelan dari dalam batinmu, aku siap melihat, aku siap hadir, aku siap menjaga. Lalu, ketika pesan ini usai, jangan biarkan ia menjadi sekadar cerita yang indah. Biarkan ia menjadi percikan yang menyalakan tindakan kecil yang nyata. Semesta telah menaruh kepercayaan kepadamu, jiwa terpilih. Ada seseorang yang menunggu, meski ia sendiri mungkin tidak tahu bahwa ia sedang menunggu. Ada pintu yang siap engkau ketuk, meski engkau belum tahu apa yang akan terjadi di baliknya. Tidak perlu menunggu kuat, karena keberanian jarang datang dalam keadaan 100% siap. Ambil saja langkah kecil itu. Kirim pesan itu, angkat telepon itu, tanyakan dengan lembut, dengarkan dengan sabar, doakan dengan sungguh-sungguh, dan biarkan semesta mengerjakan sisanya. Engkau tidak sedang bergerak sendirian. Di balik langkah kecilmu, seluruh langit sedang menyertaimu. Dalam getar suaramu yang pelan, ada kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang engkau sadari. Dalam pelukanmu yang mungkin tampak biasa, ada energi yang bisa menahan seseorang agar tidak runtuh hari ini. Ingatlah, di dunia batin, tidak ada tindakan kasih yang kecil. Setiap gerak yang lahir dari cinta, sekecil apapun, adalah bagian dari perang besar melawan sunyi yang mematikan. Dan hari ini, semesta telah memanggil namamu untuk ikut serta di dalamnya. Bangunlah, jiwa terpilih, lembut tetapi tegas, tenang tetapi menyala, peka tetapi terlindungi, dan melangkahlah, karena seseorang di suatu tempat sedang menunggu cahaya yang engkau bawa, meski ia sendiri belum tahu namanya.